Halo semuanya, kembali lagi di channel Zoales Prasetyo. Jadi kali ini di depan saya adalah Honda Beat Street terbaru 2024 warna matte black. Jadi saya baru saja mendapatkan unit test ride dari AHM selama 1 minggu teman-teman. Jadi selama seminggu ke depan kita bakal cobain motor ini ya. Kira-kira performanya seperti apa. Nah yang menarik di sini karena Honda Beat Street sekarang sudah tidak menggunakan velg ring 14. Nah sekarang diganti dengan ring 12. Jadi menurut saya ini bikin penasaran ya. Kalau kita naik Honda Beat dengan ring 14 mungkin sudah biasa. Nah kali ini ringnya 12. Jadi kira-kira rasanya seperti apa Honda Beat Street diberikan velg ring 12. Nah kita akan coba nanti ya. Jadi buat kalian yang mungkin penasaran kira-kira seperti apa performa dari motor ini, bisa ikuti video ini sampai akhir ya. Nah jadi kesan pertama saya melihat Honda Beat Street 2024 ini cukup luar biasa karena memang secara desain sekarang terlihat lebih garang ya, teman-teman bisa lihat desain di bagian bodinya baik itu bagian depan hingga ke belakang ini oke banget ya. Ditambah dengan ring 12 nya ini menurut saya menambah tampilannya jadi makin keren. Nah kemarin banyak banget juga yang nanya ke saya, Bang pakai ring 12 emang stangnya nggak berat? Nah nanti kita akan coba ya kira-kira gimana nih untuk stangnya sendiri, apakah berat atau tetap masih sama. Oke langsung saja kita gas, kita akan keliling-keliling teman-teman dan akan langsung coba performa dari Honda Beat Street 2024. Oke jadi sekarang kita langsung coba Honda Beat Street 2024 ini. Kita akan bawa muter-muter ya. Yang pertama kita santai-santai dulu, kita masih di jalan perumahan. Nah jadi kesan pertama pas naik motor ini teman-teman, kerasa entengnya karena memang Honda Beat itu terkenal enteng ya. Terlebih motor ini pakai rangka e-SUV. Jadi memang dibalik isunya yang lagi ramai seputar rangka e-SUV, tidak bisa dipungkiri dengan rangka e-SUV motor itu jadi lebih enteng, jadi lebih ringan. Ini kerasa banget ringan, kayak lagi nggak naik motor ya. Saking entengnya. Kemudian nih buat liak-liuk nih, kalau kalian suka naik motor selap-selip nih, goyang-goyang gini nih, kerasa banget motornya tuh nurut banget. Jadi nurut banget, kita ajak ke kanan ke kiri dia tuh nurut banget. Kemudian yang nanya soal stang nih, Beat pakai ring 12 stangnya jadi berat nggak? Nah jawabannya agak ada sedikit perbedaan jika kita bandingkan dengan Honda Beat ring 14. Kalau ring 14 itu benar-benar enteng stangnya. Nah kalau yang Beat Street ini pakai ring 12 tetap enteng, di bagian stang tetap enteng, tapi di bagian bawah itu kerasa ada beban teman-teman. Jadi kayak ada semacam bandul ya. Kayak kita naik motor tapi ada bandulnya di bawah, jadi kerasa agak berat gitu di bagian bawah. Karena memang tidak bisa dipungkiri pakai ring 12 bannya ukurannya jadi lebih besar ya. Nah jadi wajar, tapi overall enak sih, nggak ada masalah ya. Kemudian kita akan coba tarik gasnya nih di sini. Oke untuk tarikan teman-teman bisa lihat speednya, naiknya cukup lumayan cepat tuh ya. Nah jadi dari 0 ke 60 cukup lumayan cepat. Kita coba lagi dari 40. Oke ya, lumayan cepat untuk sekelas motor matic 110 cc. Menurut saya enak sih, performa mesinnya enak. Nah kemudian suspensi kita tadi pas ngebut itu kan jalannya agak keriting ya, karena ini jalan cor-coran. Itu suspensinya juga enak banget, empuk ya untuk melewati polisi tidur. Bukaan gas awal, nah bukaan gas awal langsung gigit ya. Karena saya perhatikan di Beat generasi yang sebelumnya biasanya di tarikan awalnya itu ada jeda teman-teman. Nah kalau yang baru ini di Honda Beat Street 2024 saya sudah tidak menemukan jeda lagi di tarikan gas awal, jadi langsung gigit ya. Jadi di RPM rendah kita gas langsung naik gasnya. Oke ya, itu. Kemudian kita lewat lagi nih jalan paving, ini agak keriting. Nah untuk suspensi ketika kita naik motor ini sendiri sih oke ya, nggak ada masalah. Nah nanti kita bakal coba di jalan raya, kita akan coba buat selip-selip atau nyalip-nyalip kira-kira seperti apa untuk nyalip kendaraan-kendaraan mobil atau kendaraan besar.
Oke ya. Untuk pengereman, nah pengereman enak banget teman-teman. Kita coba pengeremannya. Oke, 1, 2, 3. Oke, pengereman cukup pakem ya. Walaupun Honda Beat ini menggunakan 1 piston kalipernya, tapi sudah cukup ya. Untuk sekelas motor matic 110 cc pengereman menurut saya sudah cukup oke. Tuh ya, gigit banget cakramnya. Ditambah ini sudah CBS. Nah, jadi ketika kita menekan rem belakang atau handle sebelah kiri, nah rem depan akan melakukan pengereman juga. Sekarang kita putar balik dulu di depan. Nih ya, ketika melewati polisi tidur itu enak teman-teman. Dan untuk gredek sama sekali nggak ada ya, karena memang Honda Beat ini dari dulu sampai sekarang nggak pernah namanya ada kasus gredek-gredek, nggak pernah. Ini kita akan coba di polisi tidur depan. Ini ada polisi tidur yang lebih tinggi. Apakah ada terasa getar atau gredek? Sekalian kita coba pengeremannya lagi. Ya, pengeremannya enak banget. Nah, ini ada polisi tidur yang cukup tinggi. Nah, dari RPM rendah kita tarik, sama sekali nggak ada gredek ya, jadi nggak ada masalah. Kemudian sekali lagi di mesinnya sendiri sekarang sudah tidak ada jeda. Yang dari tadi saya rasakan tidak ada jeda lagi. Ketika di RPM rendah kita buka gas langsung isi. Tapi untuk tes top speed sepertinya agak susah teman-teman ya, karena di jalan raya apalagi ini di Bekasi jalanan cukup padat, jadi bakal susah untuk tes top speed. Tapi nanti andaikan ada kesempatan bakal saya coba sih, kalau ada kesempatan. Nah, untuk posisi riding teman-teman, posisi riding menurut saya Honda Beat Street ini posisi ridingnya paling nyaman di antara Honda Beat series lainnya. Karena kenapa? Nah, ini poin pentingnya ya. Jadi Honda Beat Street ini karena pakai stang naked atau stang yang telanjang seperti ini. Nah, posisi stangnya itu lebih tinggi. Kalau kita bandingkan dengan Honda Beat yang sporty seperti Honda Beat Deluxe, itu stang sedikit lebih rendah. Nah, Beat Street ini lebih tinggi dia, lebih tinggi ya. Seperti yang teman-teman lihat, jadi stangnya kan melengkung ke atas, jadi lebih tinggi. Selain itu, stangnya lebih lebar. Nah, ini yang paling penting. Stangnya lebih lebar jika dibandingkan dengan Honda Beat Sporty. Jadi kita bisa lebih luas tangannya. Terlebih buat kalian yang mungkin postur tubuhnya tinggi ya, tangannya kan panjang biasanya, tentunya bakal lebih nyaman naik Honda Beat Street ini. Kemudian di bagian decknya, nah di bagian deck teman-teman bisa lihat, di bagian deck ini nyaman banget. Jadi Honda Beat ini walaupun dia punya bodi yang ramping, tapi Honda itu bisa menghadirkan step floor Honda Beat dengan ukuran yang sangat luas. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, jadi jarak antara depan ke belakang nih ya, kaki saya ini saya pakai sandal atau sepatu ukuran 42. Nah, nih jaraknya masih jauh banget. Di bagian tengah ini celahnya juga luas banget ya. Jadi buat kalian yang butuh motor harian yang irit, fungsional, mungkin Honda Beat ini jawabannya. Ini kalau kalian bawa-bawa barang-barang ya, seperti tas mungkin buat yang kuliah atau sekolah, kemudian yang suka sehari-hari belanja, contohnya bawa belanjaan, kantong kresek di depan, ini oke banget karena lega banget ya, bakal bisa bawa barang yang banyak. Kemudian seperti tabung gas, galon pasti bisa banget nih ya, lega banget teman-teman. Kemudian untuk joknya sendiri, nah joknya memang kurang lebar ya. Apalagi kalau badan kalian yang besar nih, pakai Honda Beat Street pasti merasakan di bagian jok memang kurang lebar, karena memang Honda Beat ini kan bodinya ramping. Jadi jok tentunya menyesuaikan ukuran bodinya. Nggak mungkin ya bodinya ramping, joknya dibikin besar. Tentunya dari segi desain nanti nggak seimbang. Jadi joknya memang kurang lebar. Jadi kalau dibandingkan dengan kelas di atasnya seperti Vario, di bagian jok tentunya lebih nyaman Vario. Kemudian untuk panjang joknya ke belakang menurut saya sudah cukup. Ini saya ada di posisi tengah-tengah senyaman mungkin. Nah, kurang lebih posisi ridingnya seperti ini. Oke ya. Oke ya. Nah, sekarang sudah ada laci yang lebih besar di sebelah kiri, laci penyimpanan terbuka. Ini lebih besar jika dibandingkan dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu lebih sempit, kemudian tidak terlalu dalam. Nah, sekarang dia lebih dalam, lebih besar. Jadi kalau kalian sehari-hari bawa minuman botol yang 600 ml, nah itu bisa masuk secara sempurna di sini.
Ditambah ada power charging sekarang yang sebelumnya tidak ada di Honda Beat Street generasi terdahulunya, sekarang sudah ada nih ya untuk power charging. Jadi kalau kalian perjalanan bisa sambil ngecas smartphone ya. Tapi memang butuh adaptor tambahan karena belum tipe USB. Ya, sekarang kita coba ke jalan raya teman-teman, kira-kira seperti apa performanya ketika kita gunakan Honda Beat Street ini untuk salip-salip. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah di jalan raya ya. Kita akan coba stop and go nya untuk salip-salip, kira-kira seperti apa. Oke, enak banget ya. Naik ke 60 nya lumayan cepat. Walaupun 110 cc tapi lumayan cepet naiknya. Ya, buat selap-selip motor enak banget. Enak teman-teman, buat nyalip-nyalip enak ya. Enteng banget bukaan gasnya. Motornya juga enteng banget. Wah, enak sih. Enak ya. Nah, karena bodinya ramping, jadi buat nyelip-nyelip kayak gini nih, yang tinggal di perkotaan sering ketemu macet, buat selip-selip di tengah-tengah mobil enak karena Beat ini bodinya ramping ya. Jadi stop and go nya lebih mantap ya, karena didukung pengereman yang oke juga. Jadi pakem pengereman. Oke, sekarang kita coba buat nyalip truk ya. Oke, mantap. Gak ada masalah ya. Bukaan gasnya enak banget, langsung ngisi. Sekali lagi. Oke, asik ya. Asik banget naik Honda Beat Street ini teman-teman. Jadi buat nyalip-nyalip itu pede banget ya. Bukaan gasnya enak banget, langsung isi. Di luar ekspektasi saya sih. Mesin 110 cc tapi lumayan ngisi banget nih gasnya dari bawah. Jadi buat nyalip-nyalip makin pede nih. Jadi setelah dari tadi saya rasakan teman-teman ya, untuk stop and go, untuk nyalip, sejauh ini enak. Untuk sendiri tapi ya, ini yang saya bicarakan kalau kita ridingnya sendiri, nggak boncengan, enak. Tapi kita belum coba kalau untuk boncengan seperti apa. Secara beban pasti kan nambah. Tapi kalau untuk sendiri ini oke banget sih. Itu ya. Enak, enteng. Oke, kita belok ke kiri saja. Nah, buat ngelewatin jalan yang ini ya, tambal-tambalan seperti ini teman-teman, ini juga enak nih. Nah, keunggulan dari ban yang besar itu jadi lebih enak motornya buat ngelewatin tambal-tambalan. Terus buat nikung-nikung juga jadi lebih pede ya, karena dia lebih napak. Kalau bannya lebih lebar, otomatis lebih napak bannya. Jadi buat nikung, cornering itu jadi lebih pede. Oke, tarikan enak ya. Jadi buat kalian yang lagi nyari motor untuk harian, buat sekolah, buat kuliah, atau buat kerja, nah mungkin Honda Beat Street 2024 ini motor yang cocok banget ya. Dari segi nyamannya
cukup nyaman, walaupun bodinya ramping, tapi motor ini nyaman. Ditambah Honda Beat Street ini stangnya lebar, jadi makin nyaman lagi. Kemudian yang gak kalah penting dari segi iritnya. Nah ini ya biasanya yang jadi bahan pertimbangan. Biasanya masyarakat Indonesia itu cari motor pasti yang irit. Nah ini nih, kalau kalian nyari irit, Honda Beat Street juaranya. Dari segi performa mesin juga cukup ya. Walaupun 110 cc, kalian jangan terlalu berekspektasi lebih. Menurut saya sudah cukup untuk sekelas mesin 110 cc, ini cukup banget sih. Untuk harian dalam kota sudah lebih dari cukup. Untuk nyalip-nyalip, selap-selip, liak-liuk, enak banget. Oke, yang terakhir kita bakal coba nih di jalan batu ya. Batu bercampur kerikil. Nah kira-kira seperti apa? Ya teman-teman ya, saya bawa ngebut di jalan yang super keriting ini. Lebih pede teman-teman ya. Lebih pede dengan ban yang lebih lebar. Dengan ban yang lebih lebar, didukung dengan suspensi yang nyaman, jadi lebih pede ya lewatin jalan yang keriting kayak gini nih. Oke ya, jadi kesimpulannya Honda Beat Street ini mau kalian bawa di jalan raya enak, oke banget. Mau kalian bawa di jalan-jalan tanah, jalan batu, kerikil nih ya kayak gini ya, ini juga enak, cocok segala medan ya. Apalagi sekarang dia menggunakan ring 12 dengan ukuran ban yang lebih lebar, jadi lebih enak lagi buat jalan-jalan yang keriting seperti ini. Oke, kita bawa ngebut di jalan yang keriting. Enak banget ya. Jadi untuk ukuran motor matic 110 cc, menurut saya Honda Beat Street ini hampir sempurna ya. Di segala sektor enak. Oke teman-teman, jadi itu tadi ya test ride kita untuk Honda Beat Street 2024 warna matte black ini. Jadi overall motor ini enak banget ya. Tadi sudah kita jelaskan semua waktu kita di jalan. Jadi secara look atau tampilan ini keren banget. Kemudian performa mesin juga enak banget. Jadi saya sudah tidak menemukan ngempos-ngempos lagi. Dari RPM rendah tadi kita gas juga langsung enak, bukaan gasnya langsung ngacir ya, nggak ada jeda sama sekali. Kemudian dari segi suspensi depan belakang ini juga mendukung banget, ditambah dengan bannya nih ring 12. Buat kalian yang penasaran gimana rasanya Honda Beat pakai ring 12, mending kalian langsung beli deh. Asli enak banget ya. Jadi buat jalan perkotaan oke. Kemudian ketika kita lewat jalan-jalan yang keriting, aspalnya atau cor-coran yang keriting, jalan-jalan tambal-tambalan itu juga enak banget. Nah tadi sudah kita coba juga di jalan berbatu full kerikil ya, itu juga enak banget. Bahkan tadi sempat ke tanah-tanah juga ya, bannya sampai kotor tuh ya. Jadi nyaman. Kemudian posisi riding nggak usah ditanya, Honda Beat Street ini karena pakai stang yang ukurannya lebih lebar, lebih tinggi, lebih nyaman tentunya jika dibandingkan dengan tipe sportinya. Kemudian decknya tidak usah diragukan, walaupun bodinya ramping nih, decknya dia lebar banget, bisa leluasa tentunya. Kaki kalian mau maju ke depan, mau sedikit mundur juga bisa. Di bagian tengah juga jaraknya oke banget ya. Untuk jok, nah memang jok ini tidak terlalu lebar karena memang bodinya ramping, jadi menyesuaikan bodinya. Jadi buat kalian yang mungkin badannya, maksud saya badannya besar, mungkin agak sedikit kurang nyaman di bagian jok. Itu sih ya. Jadi overall enak banget performanya. Pengereman juga enak banget walaupun hanya satu piston ya. Walaupun hanya satu piston kalipernya, tapi enak pengereman, apalagi sudah CBS nih. Nah ya. Jadi itu teman-teman ya kesimpulannya dari test ride Honda Beat Street 2024 warna matte black ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran khususnya untuk kalian yang berencana mau beli Honda Beat Street 2024.
Oke, jadi cukup sekian, nantikan video-video saya yang berikutnya dari channel Zualus Prasetyo dan sampai jumpa.